Masa depan bek timnas Indonesia, Jay Itzes untuk bergabung ke klub sesama Serie A, Torino semakin dekat. Peluang Jay Itzes untuk pindah semakin besar setelah pelatih Paolo Vanoli pindah ke Torino dari Venezia menggantikan Ivan Juric. Kemungkinan starter bagi Jay Itzes di Torino sangatlah besar, dan Torino sendiri merupakan klub dengan tradisi sangat bagus di Serie A. Jurnalis asal Italia, Giacomo Morandin melalui unggahan X menyebut akhir pekan lalu telah terjadi pertemuan pertama antara manajemen Torino dengan perwakilan Jay Itzes. Pembicaraan itu untuk penjajakan sekaligus memahami kemungkinan terwujudnya transfer tersebut. Hanya saja, sang jurnalis menyebut Itzes bukanlah satu-satunya bek yang akan diburu Torino. Tim sekota Juventus itu juga menargetkan setidaknya 2 bek tengah pada musim panas ini. Torino akan mencoba menutup setidaknya 2 bek dalam beberapa hari ini, tulis Morandin. Total, Itzes melakoni 30 laga di semua ajang bersama Venezia, yang berhasil mendapatkan tiket promosi ke Serie A setelah menang atas Cremonese pada babak playoff. Di sisi lain, Liga Italia Serie A telah merilis jadwal resmi untuk musim 2024-25. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, jadwal ini menghadirkan kabar gembira dengan peluang debut pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran 43,45 miliar Jay Itzes di Serie A. Pemain timnas Indonesia ini berpeluang melakoni debutnya bersama Venezia saat bertandang ke markas Lazio pada 18 Agustus mendatang di Stadion Olimpico. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kabar baik terkait kondisinya. Juru taktik asal Korea Selatan itu sebelumnya dikabarkan mengalami peradangan selaput paru atau pleuritis. Kini, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa dirinya sudah menjalani operasi dan sudah pulih. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial miliknya. Shin mengunggah foto dirinya selepas melakoni operasi dengan bekas luka di bagian rusuk kiri. Dalam foto unggahannya tersebut, Shin tampak lebih kurus dari sebelumnya. Sudah lama sekali saya tidak menyapa. Saya masuk rumah sakit pada tanggal 15 Juni dan dioperasi pada tanggal 17 Juni selama 6 jam. Sekarang saya sudah pulih dan bersiap lagi untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan terakhir. Sampai bertemu dan sehat-sehat selalu, kata Shin Tae-yong. Shin meninggalkan Indonesia menuju Korea Selatan pada 14 Juni 2024. 1 hari setelahnya, ia masuk rumah sakit pada 15 Juni 2024 untuk mempersiapkan diri menjalani operasi. Kini setelah pulih, Shin Tae-yong sudah dinanti tugas mempersiapkan timnas Indonesia bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung di grup C pada ronde ketiga bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Tim Merah Putih bakal mengawali kiprah pada babak ini dengan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September. Mereka kemudian menjamu Australia 5 hari berselang pada 10 September. Pemain keturunan Mace Hilgers dikabarkan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin. Coach Justin menyampaikan kabar tersebut dalam kanal YouTube Sportify Indonesia. Selain Mace Hilgers, dia menyebut Ole Romeni juga segera berseragam timnas Indonesia. Mungkin yang gue dengar Mace Hilgers akan gabung, Ole Romeni akan gabung, gue nggak tahu lagi siapa, kata Coach Justin. Kita tunggu aja. Kita beri kepercayaan kepada Shin Tae-yong, dia yang tahu pemain apa yang dia butuhkan, kita lihat, tambahnya. Andai timnas Indonesia berhasil mendapatkan jasa Mace Hilgers, hal itu akan sangat menarik lantaran profil sang pemain yang begitu mumpuni. Hilgers merupakan pemain keturunan Grade A, masih berusia 23 tahun, sosok yang piawai bermain sebagai bek tengah saat ini berkarier di klub kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie, FC Twente. Pemain yang punya harga pasar 171 miliar menurut Transfermarkt ini tampil apik bersama FC Twente musim lalu. Dia tercatat memainkan 33 pertandingan dengan rincian 28 di Eredivisie dan 5 di kualifikasi UEFA Conference League. Dia menjadi andalan utama timnya di lini belakang. Kehadiran Hilgers di timnas Indonesia jelas akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Dia bisa bertandem dengan Jay Itzes dan Justin Hubner. Timnas Indonesia saat ini memang sangat membutuhkan suntikan kekuatan mengingat mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa federasi dan jajaran pelatih timnas Indonesia tetap menjalin komunikasi dengan bek keturunan Elkan Bagot yang sempat tak dipanggil Shin Tae-yong. Yunus Nusi menegaskan komunikasi antara kedua belah pihak tetap berjalan lancar.
Saat ditanya soal komunikasi dengan Elkan Bagot, dia memastikan koordinasi tetap berjalan dengan baik sampai saat ini. "Oh iya, tim kami juga tetap bangun komunikasi dengan Elkan Bagot. Ada anak-anak sama head of timnas kita juga ada komunikasi," kata Yunus. Yunus Nusi berharap semua pemain yang telah memiliki paspor Indonesia, termasuk Elkan Bagot, tetap bisa memperkuat skuad merah putih. Hal ini sekaligus mematahkan spekulasi yang berkembang belakangan ini. Sebelumnya, Elkan Bagot dikabarkan tengah mengalami perselisihan dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal itu membuat nasib Bagot sebagai pemain timnas Indonesia dihantui tanda tanya besar. Isu mengenai perselisihan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong ini disebut sudah mulai mencuat sejak absennya pemain diaspora berposisi back itu saat timnas U23 berjuang pada ajang Piala Asia U23 2024. Saat itu, absennya Elkan Bagot cukup masuk akal, mengingat Piala Asia U23 2024 beriringan dengan jadwal klub. Namun, dia kembali absen saat skuad Garuda Muda menghadapi Guinea pada playoff Olimpiade 2024. Banyak yang menduga Elkan mengabaikan panggilan STY karena keinginannya sendiri. Sebetulnya, sebelum kualifikasi Olimpiade 2024 ini, STY sempat memberikan sinyal soal ketidakhadiran Elkan. Padahal ketika itu skuad Garuda tengah krisis back tengah lantaran Rizky Ridho tak bisa dimainkan. Shin Tae-yong menyebut media Indonesia bisa mencari tahu sendiri soal jadwal klub dan kelakuan Elkan. Puncaknya, nama Elkan Bagot tak muncul ketika pelatih asal Korea Selatan itu mengumumkan 22 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI diam-diam sedang mengincar beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berbenah menjelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar tim asuhan Shin Tae-yong itu tampil lebih sempurna. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan pihaknya saat ini sedang mengincar beberapa nama untuk dinaturalisasi. Ada yang lagi diincar, beberapa lagi diskusi, ujar Arya. PSSI memang belum mengumumkan nama-nama pemain keturunan yang masuk proyek naturalisasi berikutnya. Akan tetapi, beberapa pemain sudah menyatakan minatnya untuk bisa berseragam merah putih di putaran ketiga nanti. Salah satu nama yang digadang-gadang sedang diincar oleh PSSI adalah bomber FC Utrecht, Ole Romeni. Penyerang berusia 24 tahun itu disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pemain keturunan seharga 695 miliar, Ian Maatsen masih punya peluang untuk memilih timnas Indonesia usai dirinya gagal debut di Euro 2024. Ian Maatsen merupakan pemain Belanda yang memiliki darah keturunan. Darah Indonesia miliknya berasal dari sang ibu dari Jawa Suriname. Walau sudah dipanggil ke Belanda, peluang Maatsen untuk memperkuat skuad Garuda ternyata belum tertutup. Hal itu karena ia gagal debut di Euro 2024. Belanda sendiri melaju hingga semifinal Euro 2024. Namun, tim asuhan Ronald Koeman ditumbangkan Inggris dengan skor 1-2. Ian Maatsen sama sekali tidak mencicipi menit bermain dengan timnas berjuluk Oranje ini. Ia kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Situasi ini membuat mantan pemain Chelsea tersebut masih berpeluang jika ingin memilih timnas Indonesia, sebab caps bersama timnas Belanda senior masih kosong. Merujuk dari aturan FIFA, pemain yang tidak bersyarat untuk pindah federasi, yaitu jika yang bersangkutan sudah memiliki 3 caps bersama timnas senior. Melihat aturan tersebut, maka Ian Maatsen bersyarat. Namun tentunya ia sendiri yang harus menentukan apakah mau membela skuad Garuda.